Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, banyak orang yang berpuasa tapi tidak ada catatan baginya atau tidak ada bagian baginya kecuali dari puasanya hanya merasakan lapar dan haus. Karena dia puasa tidak menjaga anggota badannya daripada maksiat kepada Allah, daripada larangan-larangan. Banyak pula orang yang qiyamul lail tapi tidak ia mendapatkan dari qiyamul lailnya kecuali adalah begadang, tidak tidur di malam hari, bukan nilai ibadah. Dalam riwayat yang lain, banyak orang berpuasa dia mendapatkan nasibnya dari puasanya hanya pernah lapar di dunia, pernah haus di dunia. Banyak pula orang yang dia tadi itu malam hari tidak tidur, bukan ibadah nilainya, tapi hanya begadang di malam hari. Karena itu sadarlah wahai orang yang punya akal, untuk kamu bisa meneliti permasalahan-permasalahan yang ada sekarang ini. Hiasi puasa kamu dengan sebenar-benarnya hakikat daripada puasa, bukan hanya karena kuat menahan lapar dan minum, tapi menjaga diri daripada hawa nafsu, menggunakan seluruh anggota badan maksimal untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya manusia tadi itu betul-betul berhati-hati dengan bala yang sudah merata ini, yang hanya sekedar melaksanakan puasa hanya mencegah diri dari makan dan minum tadi itu. Jangan akhirnya 1 bulan hanya dikerjakan untuk itu, sia-sia nantinya. Kalau sudah sia-sia puasanya, akan terjadi penyesalan yang sangat panjang nanti selama-lamanya di hari kiamat. Jadi likulli haqqin haqiqah, setiap ada yang benar perbuatan taat itu ada hakikahnya. Kalau buah-buahan misalnya, itu bukan karena makanannya saja yang harus dicari, tapi vitamin yang ada di dalamnya. Vitamin yang ada di dalamnya. Kalau kita misalnya makan obat misalnya, bukan karena obatnya, tetapi manfaat obatnya yang ada di dalamnya, itu hakikatnya. Kalau kita qiyamul lail, kalau kita puasa, kalau kita sholat, kalau kita baca Quran, kita harus cari hakikatnya, bukan hanya sekedar bacaan, bukan hanya sekedar sholat, bukan hanya sekedar puasa, tetapi cari hakikatnya. Katakan berapa orang yang puasa tapi nilainya lapar dan haus. Kemudian Nabi SAW, rubba abdin yusalli lam yuktab min salatihi illa as-sudus minha awit thuluth minha wala yuktab min salatil abd illa ma'agala fiha, kata Nabi. Banyak loh orang itu sholat, tapi kadang-kadang orang itu sholat cuma 1/4 saja, 1/6 saja, 1/3 saja. Kadang-kadang cuma hanya di takbiratul ihram saja. Kenapa? Karena yang dicatat sholat itu adalah yang pikiran dan hatinya hadir ada di situ. Rubba talil Quran bal Quran yal'anuh la khaira fi tilawatin la tadabbura fiha, kata Sayyidina Ali. Apa nilai bacaan Al-Quran kalau hanya sekedar menjadi lafaz-lafaz dan huruf-huruf saja? Tapi renungi bacaan tadi itu, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin afala. Begitu juga dalam majlis ini. Di majlis ini ada hakikat daripada majlis ini. Bukan hanya sekedar Anda hadir ada di sini, kemudian Anda mendengarkan, Anda qasidah, tapi hakikat majlis ini apa? Ketika Anda pulang, tambah nggak takut? Tambah nggak cinta sama Rasulullah? Tambah nggak hati kamu itu bersih? Tambah nggak semangat ibadah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Likulli haqqin haqiqah. Karena itu cari hakikah dalam setiap ibadah yang kamu lakukan tadi itu.
Jangan nanti akhirnya menyesal. Ibadah tapi nggak ada nilai pahala. Yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi wa yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'al rasuli sabila. Orang-orang yang zalim nanti akan menggigit tangannya sendiri nanti di hari kiamat sambil menyatakan seandainya aku mengikuti jalannya para rasul, jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikuti beliau yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, wallahu a'lam.